Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, rahmat dan karunia Allah luar biasa kita terima dalam keadaan apapun dan kondisi apapun. Sudah barang tentu kita senantiasa berharap pada Allah untuk memasukkan diri kita semua ini menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Insya Allah kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah sebagaimana yang dijanjikan olehnya, Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut. Tapi sebaliknya manakala kita ingkar, lupa, luput, apalagi mengabaikan rasa syukur, yang terjadi juga kebalikannya, yaitu Allah akan semakin menistakan kita. Pada rekan-rekan PMH baik yang ada dalam manajemen maupun staf semua, ini ada berapa ini, cukup banyak ya, di antara semua korban yang ada di Semarang. Ini struktur yang paling gemuk, kemudian gemuk ya sehat ya, soalnya kan kadang ibarat orang ada yang gemuk tapi obesitas, atau ini tuh malah makin gemuk makin begini ya, makin membahayakan, malah kalau perlu dikurusin. Tapi kalau gemuk sehat ya bagus, namanya gemuk sehat itu ibarat sumo itu kekuatannya pada bobot dan besarnya kurang ya, karena di situ mampu bertahan sekaligus menjatuhkan lawan lewat kebesarannya itu. Jadi saya tetap terus berharap BMH di perwakilan ini sebagai ujung tombak nadi keuangan organisasi, bukan sekedar di Semarang ya, tapi di Jawa Tengah. Ini tentu harapan kita semua agar BMH ini semakin lama besar dan sehat ya. Besar dan sehat, gemuk dan sehat. Makin banyak karyawan, pastikan semua personal yang ada itu memberi nilai tambah. Pastikan jangan sampai ada yang justru memberi nilai kurang, alias menjadi pengurang nilai, atau menjadi, apalagi bahasa sederhananya, beban ya bagi organisasi. Itu jangan sampai, pastikan itu. Kalaupun organisasi belum sepenuhnya memastikan, setidaknya masing-masing pribadi mereview ya, berefleksi, bermuhasabah, apakah keberadaan saya di organisasi ini, di lembaga ini, di BMH ini memberi nilai tambah ataukah memberi nilai kurang. Itu aja sebenarnya pertanyaan sederhana. 400-an tahun yang lalu sebelum Masehi itu, seorang filosof Yunani namanya Socrates itu sudah mengeluarkan satu kalimat yang relevan dan nilai kebaikannya universal. Jadi Socrates mengatakan bahwa kehidupan yang tidak diisi dengan refleksi itu adalah kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Jadi memang tiap saat kita harus terus melakukan refleksi dalam menjalani kehidupan ini. Penting sekali. Karena rutinitas yang ada ini teman-teman semua, itu kalau tidak kita sadari, kita senantiasa kita mereview, merenung tiap saat secara pribadi, karena kebesaran organisasi yang diawali dari kekuatan-kekuatan pribadi. Jadi nggak mungkin kita membangun organisasi tanpa melakukan pencerahan pada personal-personalnya, itu nonsen. Terus mau kayak apapun, kalau kita mau membenahi organisasi, melejitkan organisasi, harus diawali dari membenahi personal-personal yang ada di dalam organisasi. Kalau nggak diawali dari itu, terus dari mana? Itu susah sekali. Karena itu paling awal kita harus mulai dari refleksi. Dan itu juga apa yang selalu dipesankan oleh Kanjeng Nabi kan itu, kita diminta untuk muhasabah, setiap saat muhasabah.
menghisap diri kita sebelum nanti kita dihisap. Karena memang itu yang membuat dan memastikan perjalanan kita benar dan makin bernilai ke depan itu lewat proses itu. Karena yang namanya godaan perjalanan itu kan ya dari dalam ya dari luar. Kalau dari dalam berarti dari diri kita sendiri, nafsu kita, ego kita, karakter-karakter mungkin yang kurang positif dari diri kita, macam-macam yang intinya dari dalam internal diri kita itu bisa menjadi pengganggu utama dalam proses kebaikan dan kemelejatan kita ke depan. Ternyata tidak cukup dari hambatan atau tantangan dalam itu, ternyata dikuatkan lagi dari gempuran dari luar, ya. Artinya bukan sekedar dari aspek yang bersifat personal, karakter, sifat yang mungkin kurang-kurang baik, kemudian ego, nafsu dan sebagainya, tapi juga dari luar, mulai dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan, setan yang berwujud manusia maupun yang tidak berwujud manusia. Terus bagaimana nih untuk kedepannya seberat itu? Ya tidak ada lain, memang langkah paling simple, kita mulai dari yang paling mendasar, ya muhasabah itu. Segala apa, orang sudah hebat saja itu harus tetap bukan yang merasa hebat ya, tapi memang objektifnya sudah hebat. Itu aja terus muhasabah. Bahkan Jim Collins, jadi Jim Collins ini penulis buku yang sangat fenomenal, sangat menghentak ya. Jadi bukunya judulnya Good to Great. Jadi dari baik menjadi hebat. Itu ada satu judul pertama malah. Itu satu kalimat tapi gawe bingung. Jadi judulnya itu bagus itu musuh dari hebat. Jadi bagus tapi malah jadi musuhnya hebat. Jadi kita kan selama ini mindsetnya kan bagus itu ya puncak sebuah pencapaian kan. Ternyata bagus itu posisinya di bawah, bukan sekedar di bawah, tapi malah musuhnya hebat itu sendiri. Artinya apa? Rata-rata dari hampir 2.500 perusahaan-perusahaan besar yang masuk di Fortune 500, jadi ada majalah bisnis tingkat dunia, namanya Fortune 500, itu setiap tahun itu merilis 500 perusahaan terkemuka di planet bumi. Dari 2.500 perusahaan yang pernah masuk di Fortune 500 itu oleh Jim Collins dengan timnya, ada 21 anggota timnya, itu diperes ternyata hanya mendapatkan 11 perusahaan yang hebat. Jadi 500 itu hasilnya wis apik, masuk dalam ranking perasan tingkat dunia ya. Itu di riset lagi, itu ternyata cuma menghasilkan 11 perusahaan yang masuk kategori hebat. Nah rata-rata perusahaan-perusahaan itu yang sudah merasa bagus itu justru tidak mengalami pertumbuhan. Padahal itu kadang perusahaan yang benar-benar bagus nggak merasa saja loh. Kan bagus dengan merasa bagus kan beda ya. Kalau bagus kan memang realnya bagus, mau merasa atau nggak merasa di riset objektifnya memang bagus. Cuma mereka itu sudah cukup puas dengan kebagusannya. Artinya tidak ada langkah-langkah untuk menghebatkan lagi. Sehingga merasa cukup lah, ibaratnya merasa cukup sudah. Sehingga tanpa sadar itu sebenarnya musuh atau menjadi musuh terbesarnya perusahaan untuk bisa menjadi hebat. Karena sudah merasa bagus. Bisa bayangin ya, perusahaan yang benar-benar realnya bagus saja, kalau punya perasaan sudah bagus, itu mengancam dirinya sendiri. Itu perusahaan yang objektifnya sudah bagus loh. Apa mengenai organisasi, lembaga yang objektifnya belum bagus, tapi sifat dan sikap mentalnya seperti seakan-akan sudah merasa bagus. Itu betapa lebih terancamnya lagi kan. Artinya untuk mencapai sebuah kehebatan sudah lebih nggak mungkin lagi. Karena objektifnya aja sudah nggak bagus, hanya perasaannya saja sudah merasa bangga diri. Sifat, sikap, mungkin bisa jadi perasaannya nggak berkelit, saya nggak merasa bagus kok. Tapi sifat, perilaku, karakter dan tindakannya seperti menunjukkan
sudah bagus, itu juga bisa. Hanya perasaan sudah bagus tidak selalu terrepresentasikan lewat verbal, artinya lewat kata-kata. Oh kita sudah kuat, kita sudah bagus, itu nggak selalu, tapi dari sistem yang ada, karakter kerja, kultur kerja yang ada dan sebagainya, mindset dan sebagainya, itu bisa dibaca. Ini perilaku seperti kayak seakan-akan sudah bagus, ya padahal belum hakikatnya. Nah ini lebih memberi ancaman lagi bagi masa depan lembaga atau organisasi itu. Jadi kita harus mengawali dari itu, dari refleksi ya, refleksi mau kemana. Kita dari sisi kelembagaannya dulu ya, kita dari sisi kelembagaannya dulu, karena itu tadi perasaan ya, perasaan untuk sudah menjadi bagus itu justru menjadi ancaman. Ini penting sekali teman-teman semua, kita ingin termasuk di BMH ini, pastikan teman-teman ini di luar soal manajemen ya. Kalau manajemen nanti kan ada porsinya, saya nggak mungkin masuk dalam konteks bagusnya begini-begini, itu bukan wilayah saya. Tapi setidaknya secara umum saya hanya berpesan, setiap person-person yang ada ini kita bisa merujuk pada yang paling sunnah kan, merujuk pada Nabi dan sahabat-sahabat ya. Artinya betapa saat-saat awal Nabi membangun kekuatan ya, baik di Mekah, lebih-lebih saat di Madinah, itu kan sebenarnya nggak banyak orang. Dengan kepemimpinan baginda kan Rasulullah, kemudian sahabat-sahabat terbaik, masih muda-muda juga, mirip persis lah seperti teman-teman semua ini. Dan nggak banyak orang, awal-awal malah cuma berapa orang aja kan. Apalagi saat di Arqam bin Arqam, rumah halakohnya di situ kan nggak banyak. Tapi biasanya fitrahnya sesuatu yang paling berat harusnya biasanya ya di situ memunculkan kekuatan yang paling mendasar, itu biasanya pada situasi yang terberat. Ya bahasa yang paling keren biasanya the power of kepepet ya. Biasanya kalau orang lagi kepepet itu kan kayak semua energi bisa muncul semua. Tapi kalau ada proses kesadaran, tapi kalau nggak ada proses kesadaran, mau kejepit, mau posisi berat kayak apapun ya tambah gepeng. Lo nggak ada proses kesadaran, gimana mau sadar bahwa wih ini saya posisi kayak gini. Kalau nggak bangkit bisa remuk ini saya. Kalau nggak ada proses kesadaran seperti itu, ya sampai klenger ya nggak bakalan berbalik kondisi. Nggak ada power tuh, nggak ada the power of kepepet. Cuma ya kita berharap masing-masing personal itu bisa menyelesaikan dirinya dulu. Jangan nunggu, karena kapasitas manajemen tidak selalu mampu mengcover itu. Jadi kita jangan terlalu berharap, wah saya nggak pernah diajak ngomong, berarti ada alasan pembenaran untuk seenaknya sesuai versi masing-masing loh. Karena manajemen kapasitasnya juga terbatas, ya kapasitas terbatas tidak selalu, dan polanya tidak selalu sama dengan pola seperti itu. Ada yang nilainya mungkin dari perabaan, dari investigasi terselubung, ada yang langsung tanya, kan itu kan macam-macam pola ya. Tapi intinya apapun itu kita jangan menggantungkan dari manajemen atau apa, tapi masing-masing pribadi kita pastikan kita selesai dengan dirinya sendiri dulu. Karena kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, bisa kita bayangkan bagaimana kita mau menyelesaikan di luar diri kita, ya kan? Menyelesaikan diri sendiri aja masih belum mampu, bagaimana mau menyelesaikan di luar diri kita, kan lebih berat lagi. Ya mungkin mampu tapi lebih luar biasa nggak efektifnya. Jadi itu mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan sedikit banyaknya memberi manfaat, lebih semangat pada kita semua sama-sama. Ini juga nasihat buat diri saya untuk lebih membenahi diri lagi ke depan, sama-sama memajukan hidayatullah dengan seluruh amal-amal usahanya di Jawa Tengah ini lebih baik lagi ke depan, menjadi kebanggaan kita semua dan terutama kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.